Silakan yang pakai topi silakan dibuka topinya. Pakai topi. Silakan dari silakan. Dan juga pemeriksaan perbedaan sama terdakwa Iswan Jere Shalwi dengan kedudukan terbuka. Sesuai dengan sinyal kombinasi dan dari ini adalah pembahasan soal perkaranya. Spesial menggunakan pusat. Tapi saya tanya sebelum saya bacakan sudah berapa lama ini? Sudah hampir jalan 6 bulan. Ya, 5 bulan berapa? 5 bulan. Nanti Pak akan kami bacakan ya. Ini silakan yang pakai HP. Matikan dulu. Pak Raja. Ada mana? Tolong kanan. Saudara terdakwa Iswan Jere Shalwi ya. Apamu putusanmu sudah terbuat lengkap di sini. Ya. Saya tidak akan bacakan keseluruhan dari surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, tuntutan barang bukti, keterangan ahli ya. Saya langsung nanti ke pertimbangan ya. Ini kita sudah sama-sama dengar, itu hanya pengulangan ya. Tapi tidak akan lari apa yang terjadi di persidangan. Silakan nanti kau teliti apa yang akan kalau memang mau apa salinannya. Nanti akan dibacakan ya. Dengarkan ya. Tolong pengunjung jangan beribut ya. Dengarkan putusan nomor 1936 B/2023 Batam menjadi dalam persidangan di Polda Metro Pengadilan Negeri Batam yang diperkarakan dengan Sarwa Musawiyah dalam berita pertama menjadi keputusan sudah berikut dalam perkara terdakwa. Namun lengkap Iswan Jere Shalwi lahir di Teluk Kangkung, Kepulauan Riau pada tanggal 10 November 1980, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Gedung Besi, Blok B nomor 8 Kelurahan Bir, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, atau Setokok, Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam. Agama Islam, Gereja Hindu. Terdakwa ditahan sejak tanggal 1 September 2023. Ditangkap pengulangi terdakwa ditangkap 11 September 2023. Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi penasihat hukum Sandri Suwardi Sarjana Hukum dan kawan-kawan advokat pengacara pada tim advokasi dan keadilan berkedudukan di Kabupaten Bukit Air di Blok B7 nomor 10 Maksang Kecamatan Sumberjulu Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepanitiaan Pembinaan Negeri Batam pada tanggal 21 Desember 2023. Pengadilan Negeri telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim tentang penetapan ahli sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengarkan saksi-saksi, ahli, terdakwa serta memastikan barang bukti yang diajukan ke persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut terdapat lengkap dalam putusan ini. Setelah mendengar kebilang terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menjatuhkan putusan yang sejajar dengan atau aku ekonom yang ini dengan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan. Setelah mendengar kata-kata penuntut terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya bahwa semua dalil-dalil dalam pendiri pusat hukum tidak beralasan dan tidak beralasan, maka penuntut tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 12 Februari 2024. Setelah mendengar kata-kata penasihat hukum terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya dalam perkara ini. Menimbang bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh penuntut dengan dakwaan sebagai berikut. Sebagaimana termuat lengkap dalam putusan ini, tidak perlu saya bacakan ya. Atau saya bacakan sesuatu? Tidak. Atau hanya pasal saja? Tidak usah? Cukup. Hah? Tidak perlu.
Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum tidak mengajukan keberatan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum telah menunjukkan saksi-saksi sebagai berikut, yaitu saksi Agus Kurniawan sampai dengan saksi asas. Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan bahwa sumpah keterangan saksi-saksi tersebut termuat lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa penuntut umum juga telah menunjukkan ahli, yaitu Dr. Andi Yusman Johar MPD dan Dr. Aziz Alwan, ahli tersebut memberikan keterangan bahwa sumpah yang mana saksi-saksi tersebut lengkap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa yang juga telah dijelaskan keterangan Isandi alias Sawi dan terdakwa termuat lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengajukan 5 orang saksi yang meringankan, yaitu saksi Koirul sampai dengan saksi Elia, karena saksi-saksi tersebut termuat lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa penasihat terdakwa juga telah mengajukan saksi, yaitu 1 Dr. Dwi Santoso dan Hati Dr. Krisno Raharjo. Keterangan ahli tersebut semua lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut, yaitu nomor 21 berupa 1 jaket perkara dengan warna oranye dan sudah pudar, sampai dengan nomor 15 berupa fotokopi dari Risir saat Telkom Polres Tabareras, surat aliansi perhubungan lain tanggal 10 September 2023 dari awal pemberitahuan pembatalan unjuk rasa. Pada bukti tersebut telah diberikan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut semua lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat menyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebenarnya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas menjadi langsung dakwaan alternatif ke-7. Sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUH pidana yang unsur-unsurnya adalah berikut: barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan mengajuk supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap masyarakat umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: tentang unsur barang siapa. Menimbang bahwa yang maksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum baik sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimasukkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa di dalam perkara ini penuntut umum telah mengajukan terdakwa Iswandi alias Sawi, di mana pada awal persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa keterangan terdakwa tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku atau error impersonal antara orang yang dimasukkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan. Berdasarkan undang-undang perbuatan di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi. Menimbang bahwa apakah terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini. Tentang unsur di muka umum, menimbang bahwa yang maksud dengan di muka umum adalah di tempat masyarakat umum atau publik, apa pilihannya atau tidak secara tersembunyi. Artinya tidak harus di muka umum, dapat juga di ruang tertutup, tetapi ada kemungkinan orang lain atau halayak umum bisa melihat. Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di depan kantor PP Batam yang beralamat di Jalan Jenderal Ibnu Sutowo nomor 1 Teluk Tring, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Lokasi tersebut merupakan tempat umum sehingga orang-orang atau penduduk yang tinggal atau melintas di daerah tersebut dapat melihat kejadian tersebut. Dari poin dan pertimbangan di atas, maka unsur di muka umum telah terbukti. 3. Tentang unsur dengan lisan atau tulisan. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tulisan berarti secara berpidato, sedangkan yang dimaksud dengan tulisan berarti dengan surat, selebaran, pamflet, majalah, surat dan sebagainya. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dibuat dengan keterangan terdakwa,
bahwa orasi tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berdiri di atas mobil lori dan menyampaikan kata-kata, "Tenang kawan-kawan, situasi hari ini." Kami ulangi, "Tenang kawan-kawan, situasi hari ini matahari sedang terang," sampai dengan kata-kata berupa, "Ketakutan kami sudah hilang. Ingat adik-adik kita sudah panas, sudah kelaparan, sudah kecapean. Panggil Pak Rudi lagi turun, panggil Pak Rudi turun, sampai tuntutan kami setuju atau kami masuk beramar-amar." Dari perhatian pertimbangan di atas, maka unsur dengan lisan atau tulisan juga telah terbukti. Empat, tentang unsur menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang memberikan berdasarkan ketentuan undang-undang. Menimbang bahwa yang maksud dengan menghasut berarti mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat untuk melakukan sesuatu yang tidak benar menurut sekutu. Dalam kata menghasut itu telah tersimpul sifat dengan sengaja. Menimbang bahwa hasutan itu ditujukan supaya dilakukan dilakukan suatu peristiwa pidana, B, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, C, supaya jangan menurut peraturan undang-undang, D, supaya jangan mau menuruti perintah yang sah yang diberikan undang-undang. Menimbang bahwa fakta yang bukan di persidangan setelah terdakwa menyampaikan orasi terakhir berupa, "Ketakutan kami sudah hilang. Ingat adik-adik kita sudah panas, sudah kelaparan, sudah kecapean. Panggil Pak Rudi lagi turun, panggil Pak Rudi turun, sampai tuntutan kami sendiri atau kami masuk beramar-amar." Bahwa para peserta aksi demonstrasi makin tidak terkendali dan emosi yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan antara massa pengunjuk rasa dengan petugas pengamanan yang sedang bertugas. Massa unjuk rasa menggoyang-goyang pagar gedung BP Batam, mematahkan besi pagar gedung BP Batam, dan melempari gedung BP Batam dengan batu sehingga mengakibatkan kerusakan pada gedung BP Batam dan barang-barang lainnya, yaitu kaca yang dia berada di area tempat BP Batam yang dikunci pagar dan ornamen, kamera CCTV, lampu kaca, pintu kaca otomatis. Menimbang bahwa dalam kondisi yang sudah emosi dan situasi yang memanas serta aksi unjuk rasa itu ditujukan kepada BP Batam agar tidak melakukan relokasi terhadap kampung tua yang menjadi pemukiman warga di Pulau Rempang, seharusnya terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata tersebut, sehingga secara tidak langsung atau tidak sadar telah mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat untuk melakukan sesuatu. Dari badan pertimbangan di atas, maka unsur menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang telah terbukti. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 160 KUH pidana telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti saksi dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-7 umum. Menimbang bahwa karena semua unsur-unsur dari dakwaan ke-7 melanggar pasal 160 telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan. Menimbang bahwa majelis hakim tidak sepakat dengan nota pembelaan dari penasihat hukum, maka nota pembelaan tersebut dikesampingkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa menyatakan bersalah, maka terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas terdakwa, maka majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa. Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengharuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pemerah dalam melakukan tindak pidana. Dengan demikian, terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana. Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini. Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan. Menimbang bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan dan ditujukan untuk, satu, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi perlindungan masyarakat. Dua, mengadakan koreksi terhadap diri terpidana, dengan demikian menjadikan orang yang baik dan berguna serta mampu hidup di masyarakat. Tiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Empat, membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana. Menimbang bahwa adapun motif terdakwa bersama dengan warga masyarakat suku Melayu melakukan unjuk rasa di depan kantor BP Batam untuk menolak relokasi atas kampung-kampung tua yang telah turun-temurun
ditempati warga. Namun karena tidak ada titik temu sehingga terjadi kerusuhan, pelemparan dan pengusahaan terhadap kantor pembebasan dan petugas yang melakukan pengamanan aksi tersebut. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa secara tegas menyatakan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai orator apabila hal tersebut sebagai pemicu kerusuhan. Menimbang bahwa dari riwayat dan pertimbangan di atas dibuka dengan tujuan pemidanan dan motif terdakwa melakukan orasi, maka majelis hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah dianggap tepat dan adil. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa barang bukti berupa nomor 1 berupa satu helai jaket dengan warna oranye yang sudah pudar, sampai dengan barang bukti berupa satu pasang sepatu kulit warna coklat hitam adalah milik terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Iswandi alias Sawi. Menimbang bahwa barang bukti berupa saat unit handphone merek Xiaomi Poco adalah milik dari saksi Muhammad Kadabi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Kadabi. Menimbang bahwa barang bukti berupa satu buah flash SanDisk kapasitas 8 GB sampai dengan fotokopi legalisir saat interkam Polres Kabaria, surat aliansi pemuda Melayu tanggal 1 September 2023 dari hal pemberitahuan pembatalan unjuk rasa tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa dan para pengunjuk rasa telah mengakibatkan kerusakan kantor pembebasan. Perbuatan para terdakwa dan pengunjuk rasa mengganggu ketertiban umum. Keadaan yang meringankan, terdakwa bersifat sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa belum umum dalam menafkahi keluarganya. Menimbang membawa karena terdakwa jatuh pidana, maka harus sudah dibebani untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan ketentuan pasal 190 KUH pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan lain yang bersangkutan mengadili. Satu, menyatakan terdakwa Iswandi alias Sawi telah terbukti salah menyakitkan bersama melakukan tindak pidana penghasutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-7 seluruh umum melanggar ketentuan pasal 190 KUH pidana. Dua, menjatuhkan pidana. Oleh karena itu kepada terdakwa Iswandi alias Sawi dengan pidana penjara selama 6 bulan. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5, menetapkan barang bukti berupa 1 helai jaket berwarna cerah sampai dengan satu pasang kulit warna coklat hitam dikembalikan kepada terdakwa Iswandi alias Sawi. 1 buah handphone dikembalikan kepada saksi Muhammad Kadabi. 1 buah flash merek SanDisk sampai dengan fotokopi legalisir selama interkam tetap terlampir dalam berkas perkara. 6, membebani terdakwa membayar perkara sebesar Rp5.000. Itu putusannya kami bacakan dengan pertimbangan tadi, ya kan? Kamu apakah menerima pikir-pikir atau banding? Posisimu sekarang 5 bulan dan 24 hari. 6 hari lagi saudara akan keluar. Tapi kalau memang saudara tidak sependapat dengan putusan ini, silakan menempuh upaya hukum banding. Oke, karena kalau saudara banding, kau tidak akan bisa keluar, akan perpanjang penahanan kepentingan itu. Silakan. Kalau memang saudara sependapat dengan pertimbangan tadi yang kami nyatakan itu, salahmu adalah, dengar dulu, salahmu adalah masa sudah tuntutanmu jelas, menolak repatriasi. Tapi masa sudah panas begitu, itu yang memang tidak ada niatmu. Tapi seharusnya kau bisa mempertimbangkan kata-kata kau. Makanya itu yang kau pertimbangkan di sini. Begitu ya. Silakan koordinasi dengan penasihat hukum. Baik, bagaimana? Saudara terdakwa, saudara yang jawab atau diserahkan kepada penasihat hukum? Saudara yang jawab menerima atau diserahkan? Setelah berkoordinasi dan diskusi tadi, pada prinsipnya dari terdakwa menerima Baik ya, menerima ya. Tunggu. Baik ya,
Mohon maaf kalau memang selama persidangan ini ada sikap kami yang tidak berkenannya. Dengan selesainya pembacaan putusan dan penyampaian hak dari terdakwa dan penuntut, maka tidak dalam perkara pidana atas nama terdakwa Misbah dan Reswaid dinyatakan selesai dengan diterima. Masalah untuk menteri. Jangan loh, jangan kalau di sini. Ya. Terima kasih semua. Boleh main keren Pak? Pak, keluarga disuamikan dulu. Bulan loh kaki Pak. Lihat Pak Wakil ini dari semua. Oh ya.